Terima kasih Ibu. Jadi warga ketiga dari gereja adalah jiwa-jiwa di api penyucian. Kita harus berdoa, Supaya apa? Tuhan berbelas kasihlah, selamatkan. Ada yang bertanya kepada saya, tapi Romo suami saya itu Buddha, orang tua saya itu Islam. Ingat, doa itu tidak mengenal agama. Berdoalah, biar tetap Tuhan berbelas kasih. Percayalah. Jadi orang itu berdoa harus landasannya apa? Percaya. Percaya bahwa saya bicara dengan Tuhan yang berbelas kasih. Bukan dengan seorang polisi atau hakim yang keras. Bukan. Dengan Allah yang berbelas kasih. Nah, Bunda Maria adalah sosok yang sungguh hidup dalam belas kasih Tuhan. Maka Bunda Maria dihormati, orang kudus dihormati. Dan kita pun menghormati apa? Benda-benda suci. Tadi beberapa, rosario, patung Bunda Maria, patung orang kudus, salib. Apakah kita menyembah berhala? Tidak. Patung itu, rosario itu, salib itu untuk membantu doa saya. Sehingga apa? Semakin terasa. Contoh, maaf, aku buka kartu. Tapi jangan inget-inget ya, apalagi cerita-cerita. Kalau cerita-cerita saya doakan Anda bisulan. Saya, cerita walaupun malu aku. Saya suka rindu ketemu dengan wanita. Dalam hidupku yang paling berharga yaitu ibuku. Sudah berpikiran yang tidak-tidak toh. Saya selalu rindu dengan ibuku. Mana yang lebih membahagiakan? Dia membayangkan atau lihat fotonya? Lihat fotonya langsung semua pengalaman itu muncul lagi. Dan saya bersyukur Tuhan, bersyukur. Itu foto. Apakah foto itu sama dengan ibu saya? Ya tidak. Foto itu membantu saya. Nah sama. Patung Bunda Maria pun membantu saya untuk berdoa. Maka ada beberapa yang mengatakan, Romo, patung saya itu kesenggol kucing, lah pecah. Hidungnya tuh gak ada Bunda Maria. Setiap berdoa tuh jadi aneh Romo saya. Bunda Maria kok pengek kayak gini gitu ya. Ya sudah, patung itu jangan dipakai lagi. Tapi sudah diberkati oleh Bapak Uskup yang mulia. Ya enggak apa-apa. Anda bawa ke gereja. Di gereja itu ada yang namanya sumur suci. Nanti di gereja biasanya dipecahkan. Tapi tidak akan perang gitu. Ditutup, dipecahkan. Lalu dimasukkan ke sumur suci. Kalau tidak Anda pun bisa melakukan itu. Remukkan saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Juga sama dengan rosario. Kan beberapa rosario, ibu-ibu kan kalau malam kan sambil tidur kan rosario gitu. Bangun-bangun, baru 10. Besoknya lagi 10 gitu. Jadi seminggu 1 rosario gitu ya. Nah, kalau rosario itu sudah putus, ya sudah bisa diremukkan, buang. Jangan buang begitu saja ke tempat sampah, karena benda itu sudah diberkatin. Ndak ilok, apa ndak ilok? Ndak pantas, betul. Ndak pantas. Nggak pamali sih tidak, ndak pantas. Pamali itu kan berarti nanti ibu pada saat ngebuang tangan ibu putus gitu, itu pamali gitu. Bukan, ini ndak pantas. Nah, tapi ada beberapa ibu-ibu, ada beberapa ibu yang udah ibu itu rosarionya enggak apa-apa Romo, yang 15, yang 16, yang 14 gitu. Jadi cepet dia rosarionya gitu. Terus saya, itu bukan rosario namanya kata saya. Rosario ki ya 10 kata saya itu.
Namanya kok kenapa dia pecah, salah sendiri gitu ya. Gitu. Jadi boleh. Itu benda-benda kudus. Kenapa kita mohon? Supaya apa? Saya disertai Tuhan. Saya disertai Tuhan. Saya itu sering jalan kemana-mana. Kadang-kadang nginep, entah itu di rumah umat. Kadang-kadang pasturannya kecil, lalu saya ditempatkan di tempat penginapan. Suatu hari saya ditempatkan di tempat penginapan yang tua, saudara-saudara. Dan saya baru tahu bahwa di situ banyak yang meninggal. Saya masuk ke kamar itu, saya kebetulan bawa salib Benediktus. Kok aku ndak enak ya, ndak tenang ya. Akhirnya rosario. Anda tahu rosario selesai, tetap ndak bisa tidur aku. Akhirnya saya, Yesus, Yesus, kretek, Yesus. Yesus, jangan toh Yesus. Lama-lama karena kata-kata Yesus itu saya tertidur. Bukan karena tenang, karena kecapean, saudara-saudara. Tapi apa? Itu benda-benda rohani itu mengingatkan kita bahwa kita itu sudah milik Tuhan. Bahwa kita dilindungi Tuhan. Kita jadi eling lagi. Sama seperti Bapak Ibu juga pegang cincin nikah. Ya kecuali sudah digadaikan. Karena beberapa saya tanya, Pak cincin nikah apa? Tuh sudah jadi mobil rumah. Tuh sudah jadi rumah. Untuk DP. Mengapa cincin nikah itu dipakai menjadi sebuah pengingat bahwa saya sudah terikat, sudah terikat. Jadi itu adalah benda-benda yang saya hormati, sekali lagi tidak disembah. Nah, ada dua hal tentang Bunda Maria yang saya ingin tekankan. Yaitu pertama, mengapa Bunda Maria itu sungguh-sungguh mendapatkan tempat di hati gereja. Kita harus sadar, Maria dihormati memang tidak ada di dalam kitab suci. Karena jangan pernah dilupakan, gereja Katolik itu mendasarkan imannya pada 3 hal. Kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja, ajaran gereja. Nah, Maria dihormati itu karena tradisi sejak zaman para rasul. Bapak Ibu, saya tanya dahulu. Biasanya OMK tahun 70-an tuh pinter kok. Biasanya. Saya tanya, mana yang duluan lahir? Mana yang duluan ada? Gereja atau kitab suci? Mana yang duluan ada, kitab suci atau gereja? Ibu, Bapak, oke, terjadi kekacauan di tempat ini. Jadi ingat, kitab suci itu dikanonisasi, dijadikan, ada kan disebutnya protokanonika dan deuterokanonika. Jadi gereja Katolik itu mengakui 73 Alkitab. Sedangkan saudara kita dikurangi. Dia tidak menerima deuterokanonika. Nah, kitab suci itu dikanonika baru tahun 300-an. Sedangkan gereja ada sebelumnya. Dan Injil yang terakhir ditulis tahun 70 yaitu Yohanes. Jadi mana duluan? Gereja. Dan tidak semua apa yang terjadi dituliskan dalam kitab suci. Itulah tradisi. Maka menghormati Bunda Maria itu tradisi.
Maka ada bapak-bapak gereja yang berbicara tentang Bunda Maria. Santo Athanasius berbicara jelas bahwa Maria itu adalah apa? Tabut perjanjian baru. Nah, Maria dihargai di dalam tradisi. Dan tradisi itu terus dipelihara di dalam gereja Katolik. Sampai saat ini. Sehingga kalau Pentakosta itu, salah satunya, dulu kan Pentakosta itu merayakan di zaman Yahudinya pesta setelah panen. Juga apa? Pesta untuk merayakan perjanjian antara Musa dengan Yahweh di Gunung Sinai. Yang ketiga, Pentakosta itu merayakan apa? Perjanjian Yahweh dengan Nuh pada saat air bah. Nah, pada zaman Yesus, Pentakosta itu dijadikan pesta apa? Roh Kudus turun atas para rasul. Dan tadi saya sudah mengatakan, setelah Roh Kudus turun, para rasul hidup tanpa takut. Hidup total bagi Tuhan. Jadi peristiwa Pentakosta di dalam gereja disebut juga sebagai peristiwa kelahiran gereja. Karena lihat perikop setelahnya, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang Yahudi bertobat. Maka disebut kelahiran gereja. Lalu gereja yang mana? Tentu gereja yang setia pada ajaran para rasul. Satu, kudus dan apostolik. Kita apostolik, kenapa? Karena kita memelihara tradisi para rasul. Itu yang saya selalu inginkan. Jadi orang Katolik banggalah. Bangga. Jangan ada orang Katolik saya tanya mama, "Ma, bangga nggak jadi orang Katolik?" Bangga. Kenapa? Nggak ada perpuluhan, enak. Kurang ajar kata saya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa gereja sudah begitu lama bertahan gereja kita. Dan selalu memelihara tradisi. Maka Bunda Maria yang pertama, kenapa kita hormati, kita muliakan? Karena Maria dipilih oleh Allah. Karena rahmat Tuhan menyertai dia. Pertanyaan, apakah kita disertai rahmat Tuhan atau tidak? Iya juga, iya. Lalu apa bedanya dengan Bunda Maria? Yang kedua, Maria sungguh-sungguh taat pada perintah Allah. Maka karena taat, Maria digelari sebagai apa? Bunda 7 kedukaan. Edan. Jadi ketaatan itu berarti apa? Siap sakit hati. Siap kecewa. Tapi walaupun seperti itu, Maria selalu berkata, terjadilah padaku seturut kehendakmu. Saya sewaktu Prapaskah ikut jalan salib, saya berhenti di perhentian keempat di mana Yesus bertemu dengan ibunya. Saya sedih. Ibu yang mana sih tega melihat anaknya menderita? Betul atau tidak? Pasti Ibu Maria nangis. Karena ibu itu bahagianya kalau ngelihat anak bahagia. Wih, saya kok seperti ibu-ibu aja ya. Nah, betul, betul. Ibu tuh walau selapar apapun, sebelum belum makan, anaknya datang, "Mama buatin super mie, Ma. Aku belum makan." Ibu gak akan ngomong, "Aku juga belum makan. Meneng kowe. Tak emplok muter kowe." Gitu ya. Enggak. Ibu juga akan berkata, "Ma buatkan super mie." Ya wes, tak buatin super mie. Anaknya makan kenyang. Ibunya melihat sukacita. Karena ibu-ibu tuh gak pernah makan. Hanya mencicipi saudara-saudara. Dan yang kagetnya Romo mencicipi saja sebesar ini. Apalagi kalau makan gitu.
Jadi Maria pun sama. Begitu pedihnya melihat anaknya seperti itu. Bahkan pada saat kadang-kadang saya melakukan doa malaikat Tuhan, di Helena itu ada Pieta di belakang. Ibu Wati pasti tahu di belakang. Pada saat saya Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Lalu yang kedua, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Berat banget. Memangku anaknya yang meninggal. Banyak ibu-ibu yang pada saat anaknya meninggal berkata, Tuhan, kenapa bukan saya saja yang mati? Jangan anak saya. Dia masih muda. Saya sudah tua. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Kenapa bukan saya saja? Halo, itulah misteri kehidupan. Maria tidak mengerti, tapi taat. Kita pun harus seperti itu. Walaupun menangis, walaupun pedih, saya tidak mengerti. Ya sudah Tuhan, saya terima. Saya emplok. Saya nikmati itu. Saya nikmati. Maka pada saat orang belajar taat itu tidak mudah. Dan Maria seperti itu. Maka dari itu kenapa gereja mengatakan ini wanita mulia. Maka kita bahagia kalau berdoa selalu disertai Maria. Kenapa? Ingat di dalam kitab suci dikatakan doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Doa orang benar. Apakah kita orang benar? Belum, bukan tidak. Belum, masih jauh. Maka kita membawa Maria orang benar. Maka kalau berdoa, Tuhan jangan lihat saya, lihat Maria. Ini bundaku, ya bunda, doakan. Jadi kita disertai Maria, berbahagia. Bukan berarti kita tidak bisa berdoa langsung kepada Tuhan. Ya monggo, silahkan, silahkan. Tetapi doa rendah hati, doa yang tahu diri. Maka kita bersama Maria berdoa. Ingat, rosario pun bukan doa kepada Maria. Doa kepada Tuhan. Ingat dalam rosario, semuanya merenungkan siapa? Dudukin bu, dudukin bu. Rosario semua merenungkan siapa? Yesus. Peristiwa gembira pertama. Merenungkan tentang Yesus. Maria menerima kabar baik. Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Yesus lahir, dipersembahkan, diketemukan. Lihat. Lalu setelah itu peristiwa terang dulu. Ya, terang itu tentang kehidupan siapa? Yesus. Baru peristiwa apa? Sedih. Tentang siapa? Yesus. Baru peristiwa mulia. Tentang siapa? Jadi rosario itu doa kepada siapa? Yesus. Kita berdoa kepada Yesus, merenungkan peristiwa Yesus bersama siapa? Maria. Maria. Jadi bersyukurlah kalau kita punya Bunda Maria. Jangan takut. Jangan takut dikatakan kamu enggak. Kita menghormati. Kenapa? Karena Yesus yang ngasih Maria kepada kita kok. Ingat sebelum Yesus mati? Bicara kepada siapa Yesus? Kepada Petrus, Yohanes. Coba Petrus. Nah, ini penyesatannya kayak gini namanya. Pada Yohanes, murid yang dikasihinya. Anakku inilah ibuku, ibu inilah anak.
Yesus menyerahkan Maria untuk menjadi ibu kita. Maka bersyukurlah. Maka tadi kita punya sarana-sarana untuk dekat dengan Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Ada penolong, orang kudus mendoakan kita. Kita diberi nama baptis. Supaya apa? Mendoakan kita. Supaya yang menjadi pelindung kita itu pun menjadi teladan bagi kita. Maka penting sekali Anda tahu nama baptis Anda dan kisah hidup dari Santo Santa Pelindung. Supaya apa? Bisa menjadi teladan. Dan yang sekarang kita mau bicara, Bapak Paus pun berkata bahwa internet pun adalah berkat dari Tuhan. This is something truly good, a gift from God. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, internet bukan setan. Internet itu berkat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menemukan berkat lewat teknologi? Next. Sekarang next. Komputernya hanya bisa berbahasa Inggris, saudara-saudara. Next. Kalau saya berkata, Senglio, nggak bisa, nggak ngerti dia. Dokumen gereja tentang gereja dan internet mengatakan gereja memandang sarana-sarana ini sebagai anugerah Allah. Jadi kalau namanya anugerah itu adalah berkat supaya orang bisa memuliakan Tuhan. Supaya orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, dimaksudkan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan agar menjadi teman sekerja dalam rencana penyelamatan. Bapak Ibu, karena internet itu banyak hal begitu cepat kita dengarkan. Betul? Indah sekali waktu Bapak Paus sakit, semua langsung mari kita berdoa untuk Bapak Paus. Semua gereja berdoa. Hebat. Satu suara. Mungkin bulan depan akan ada di WA, Romo Eko disunat. Jangan lupa datang bawa amplop ya. Karena bulan depan ada sunat massal. Jadi karena WA ini berita cepat sekali tersebar. Saya teringat waktu terjadi Merapi meletus. Kebetulan kakek saya itu tinggalnya di lereng Merapi. Sawangan. Dekat sekali. Lalu pada saat Merapi itu meletus, Romo parokinya saya kenal. Pada saat itu telepon saya, Romo tolong dong minta bantuan. Oh baik Romo. Saya WA teman saya yang di Jakarta. Kamu mau ngebantu? Apa Romo? Ini korban bencana butuh. Oh siap Romo, saya kumpulkan. Hanya dalam waktu sehari, waktu tahun itu ya, pada tahun itu. Terkumpul 75 juta. Langsung ngomong saya, Romo saya transfer. Waduh, jangan kata saya, itu bukan untuk saya, untuk Romonya. Sebentar saya telepon. Saya telepon ke Romonya. Romo, syukur pada Allah sehari saya sudah ada kumpul 75, nanti juga ada yang menyusul. Transfer kemana Romo? Romonya itu menjawab, saya nggak butuh duit, saya butuh barang. Saya nggak bisa belanja di sini. Oke, berikan listnya pada saya. Lalu dia berikan listnya pada saya dan uang itu ditransfer ke biara kita, lalu kita belanja. Saya belanja ke Makro, saudara-saudara. Bahagia, minyak, kapas, yang tidak bahagia yang terakhir, saudara-saudara. Pembalut. Dan pembalut itu banyak banget. Sampai si mbaknya berkata, Pak istrinya berapa? 1, kok banyak berdarah-darah kata saya itu. Lalu kan pembalut itu dibawa ke biara.
pastor yang 90 tahun lihat. Lalu dia tanya, ini untuk kompres? Saya minta dong, saya kasih. Nyoh, pakai gitu. Dia pakai di sini. Tapi apa inti yang saya mau katakan? Begitu cepatnya orang membantu, orang menolong, cepat sekali. Karena apa? Internet. Karena apa? WhatsApp. Karena teknologi yang berkembang. Gitu. Maka Bapak Paulus mengatakan ini adalah untuk mengikat persaudaraan. Kita bisa menyatukan doa. Jadi ini nilai positif yang harus dihormati, dihargai. Next. Aja nggak bisa bahasa Inggris, Dengan mempertimbangkan media komunikasi sosial dari sudut pandang itu, kami menemukan bahwa media komunikasi sosial sangat membantu, menyegarkan hati, mengembangkan budi dan menyiarkan santap serta memantapkan kerajaan Allah. Saya beberapa juga waktu saya datang ke sini, ada oma-oma yang datang kepada saya. Romo, terima kasih khotbah-khotbah Romo di YouTube. Saya kalau nggak bisa tidur, saya buka setel YouTube Romo. Dan akhirnya saya tertidur. Wah, asem kata saya itu. Ya sudahlah kata saya. Jadi bahwa sekarang apalagi setelah pandemi, lihat. Saya senang bahwa begitu banyak imam pun tampil akhirnya. Mewartakan apa? Tentang kekatolikan. Saya suka. Kita akhirnya semua makin tahu. Oh, gereja itu kayak gini. Oh, gereja itu kayak gini. Lalu bahkan pada saat pandemi kita bisa misa online. Hanya kan yang lucunya misa online kan sambil WA-WA-an. Ini romonya kepanjangan, belum selesai-selesai. Aku sudah selesai. Ya wes pindah wae ke situ ya. Ya wes pindah channelnya gitu. Walah asem tenan kata saya tuh. Misa kok pindah-pindah kata saya. Ini kok banyak kesuwen pindah wae neng kene gitu. Tapi lebih menyedihkannya adalah apa? Ibu-ibu ikut misa online sambil masak, saudara-saudara gitu masak. Terus pada saat konsekrasi, dung. Gak sopan tadi. Padahal live streaming gitu dah. Ya sudah, itu salah satu negatif. Nah, maka Paus Paulus ke-6 mengatakan gereja harus merasa bersalah jika gagal menggunakan media komunikasi untuk evangelisasi. Jadi media komunikasi itu untuk evangelisasi. Jadi bagus Bapak Ibu, share hal-hal positif. Hal-hal positif, jangan hal-hal yang menakutkan. Awas di torjol ada orang loncat. Nggak perlu di-share kayak ngono. Hal-hal positif yang membuat orang menjadi apa? Sukacita, dikuatkan, diteguhkan. Ini memakai media sosial dengan baik. Yohanes Paulus menyebut media sebagai apa? Areopagus yang utama. Saya tidak mau ini next. Walaupun realitas virtual dunia maya tidak dapat menggantikan komunitas antar pribadi yang otentik dan realitas sakramen-sakramen liturgi. Lihat. Jadi misa online itu tidak ada di situ yang asli sebetulnya. Kenapa?
Mari kita baca ya. Kita ikutin lagu Komuni Batin. Karena Engkau hadir di sini, daku. Utuh bagian itu. Awalnya itu gimana sih? Awalnya piye? Yesusku, aku percaya. Oke, benar. Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Nah, ini bagian yang penting. Karena sekarang dengerin, oke. Karena aku sekarang tak dapat, maka hadirlah sekurang-kurangnya secara rohani. Jadi kan sekurang-kurangnya secara rohani. Ya itu di misa online. Kalau di misa yang nyata, wow, kehadiran Allah nyata. Maka tidak bisa digantikan. Misa offline, misa yang hadir itu sungguh-sungguh sakramental. Maka dikatakan tidak bisa menggantikan realitas sakramen atau pewartaan Injil. Internet melengkapi, menolong kalau orang tidak bisa. Saya pernah ngobrol dengan Monsinyur Kardinal. Saya tanya, Monsinyur, Bapak Kardinal, beberapa paroki itu mematikan misa online ya, misa online. Supaya orang kembali lagi ke gereja. Gitu. Terus Monsinyur berkata apa? Ya, Monsinyur itu kan sangat bijaksana. Penuh kasih. Monsinyur itu berkata, ya tetap ada apa-apa. Untuk yang sungguh-sungguh tidak bisa ke gereja. Betul. Untuk yang sungguh-sungguh tidak bisa ke gereja. Toh membantu mereka. Oh ya betul juga. Betul. Jadi orang yang sungguh ingin mendengarkan santapan sabda, firman, akhirnya mendapatkan. Tapi sekali lagi itu melengkapi. Maka mereka pun tetap butuh komuni kudus. Nah gereja, ini saya. Sekarang apa negatifnya? Hal negatif dalam internet. Pada tingkat yang sangat dalam di dunia media sosial, seringkali kadangkala bisa tidak jelas. Malah bersikap memusuhi iman dan moral Kristiani. Dalam internet kan berita-berita di YouTube pun tidak ada sensor. Kan kita tidak tahu siapa yang memberi. Langsung kita baca, tonton, percaya. Gitu ya. Itu yang tidak benar. Karena tidak ada sensor. Pernah ada sebuah cerita yang menarik sekali bahwa Yohanes Paulus itu kan, Santo Yohanes Paulus sudah meninggal. Lalu diberitakan, Yohanes Paulus menjadi Muslim. Tapi ya ceritanya toh yo, gitu ya. Awang beliaunya sudah menjadi orang kudus kok. Dia sudah pindah agama. Akhirnya Anda pernah toh juga dapat toh seperti itu berita. Itu aduh Tuhan. Kalau kita langsung main tel saja pilih, aneh loh. Lihat pemimpin gereja kita saja sudah murtad. Ayo bareng-bareng metu. Parah.
Bahkan tidak hanya itu, Bapak Paus pun di dalam suratnya mengatakan bahwa seringkali di internet muncul situs-situs kebencian. Maka tolong, kalau Anda tersinggung di WA group, jangan langsung left. Sitik-sitik left. Gak genah grup ini left. Dan tidak perlu sekali lagi di WA group untuk saling menyakiti. Kita harus punya hati yang lembut. Tidak perlu mengungkapkan kekecewaan di WA group. Kalau Anda kecewa secara pribadi, ya kontak pribadi saja. Tidak perlu disebar. Ibu-ibu, lihat ada yang pamer mobil baru. Nggak ajak-ajak. Saya jalan kaki, dia cuma lewat doang. Oh alah, udah miskin sombong lagi gitu ya. Ya, tidak perlu membuat ricuh, udah tahan. Kita harus belajar untuk menahan diri, menahan diri. Kalau perlu dengan pribadi, ya bicara dengan pribadinya. Tidak perlu selemparkan ke grup. Enggak, kita harus belajar bijaksana. Bijaksana. Bijaksana itu berarti apa? Saya mikir, kalau saya diperlakukan seperti itu apa? Perasaannya. Saya menghargai perasaan orang lain karena saya pun ingin dihargai. Yang ketiga, merebaknya situs-situs web yang menamakan diri Katolik, menciptakan masalah, membingungkan, bahkan seringkali merusak. Ada di dalam gereja Katolik pun orang-orang yang membenci iman kita. Di dalam gereja Katolik. Baru kemarin saya sharing dengan seorang romo. Karena saya datang ke paroki, gerejanya lumayan. Tapi perumahan. Di sekitar perumahan. Lalu saya tanya, Romo, kalau Natal dan Paskah pasti bludak toh? Iya kok. Lalu parkirnya gimana? Di tempat jalan-jalan mengganggu, Romo. Itulah Romo, kata beliau ini kepada saya. RT, RW-nya, orang Muslim dan orang Buddha, Konghucunya baik-baik, nerima orang Kristen, maklum. Karena sedang Natal dan Paskah. Malah yang protes orang Katoliknya. Malah orang Katoliknya yang jok-joki manas-manasin RW untuk demo ke gereja. Menyedihkan toh. Jadi memang ada di kita di gereja Katolik orang yang ke gereja tetapi hatinya tidak cinta pada gereja. Menyedihkan. Harus seperti apa dengan orang-orang seperti ini? Apakah kita racun? Nggak boleh. Kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa. Maka kita bisa menjadi sebuah persekutuan yang indah. Kita bisa menjadi persekutuan yang penuh kasih kalau kita merawat cinta. Jadi saya menekankan dua hal sebagai penutup seminar singkat atau rekoleksi singkat ini. Pertama, Ibu, Bapak, Allah masih memberikan berkat kehidupan untuk Anda. Terimalah dengan rasa syukur. Orang bersyukur itu berarti apa? Satu, lebih mau melihat hal yang positif, yang baiknya daripada yang jeleknya. Hal positif, walaupun saya sudah tidak bisa jalan, saya masih bisa ketawa. Walaupun saya ompong, saya masih bisa makan enak. Masih bisa menikmati. Nah, cari hal positifnya maka saya bisa bersyukur. Orang bisa bersyukur maka dia akan sukacita. Jadi kunci pertama adalah apa? Bersyukur.
bersyukur. Anda akan sukacita. Dan yang kedua, orang yang bisa bersyukur, sukacita, pasti mudah berbagi cinta, berbagi berkat. Anda punya sesuatu, kasih. Jangan disimpan. Ngapain? Toh mati pun tidak dibawa. Asih. Bingung ngasihnya. Saya kasih alamat saya nanti. Saya tertarik ada orang muda di Helena, di paroki saya. Orang muda, dia baru kerja, tidak terlalu lama. Tiba-tiba datang ke paroki, lalu ngata, Romo saya mau menyerahkan sumbangan. Ayo, untuk apa? Ya saya sedang dapat berkat, Romo sedang dapat berkat. Silakan Romo, di sini kan ada anak asak, ada apa? Sedang membangun. Kadang-kadang kita membangun rumah, apa sebetulnya? Bukan rumah singgah, membarui rumah itu rumah yang jelek, renovasi rumah, bisa tolong bantu Romo. Terus saya, kamu anak muda kenapa nggak nabung aja? Saya sudah Romo, sudah nabung, sudah. Lalu ini kebetulan saya dapat bonus dari pekerjaan. Saya nggak butuh apa-apa. Ya sudah, saya berikan saja, ada orang yang membutuhkan. Ini dia. Orang yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan, pasti Allah pun akan berbelas kasih padamu. Bapak Ibu, terima kasih saya boleh berbagi dengan Anda semua. Tuhan memberkati, saya berikan kepadamu. Terima kasih banyak Romo Eko. Romo boleh tunggu dulu di depan sebentar. Mau ada sedikit ucapan terima kasih dari Dekanat Selatan. Pak Kaswandi boleh bergabung. Ya. Mungkin boleh dibantu dibawa ucapan terima kasihnya Bu Tris. Ah itu dia di sebelah sana. Nah, mas-mas fotografer semua asik berkumpul. Baik Ibu Bapak semua, ini adalah sedikit ucapan terima kasih dari pengurus Dekanat Selatan untuk Romo Eko yang akan diserahkan oleh Pak Kas langsung kepada Romo. Boleh tepuk tangannya Ibu Bapak semua. Terima kasih. Foto dulu, itu kamera. Terima kasih. Nah Pak Kas dan Romo tunggu sebentar. Tadi ada titipan pesan untuk Ibu Bapak yang pengurus lansia Dekanat Selatan akan foto bersama dulu bersama Romo. Jadi boleh maju semua. Nanti kalau yang Ibu Bapak semua nanti ada juga waktunya foto bersama Romo. Sekarang untuk nanti ada waktunya, tenang. Ini untuk pengurusnya dulu, pengurus Dekanat Selatan boleh maju. Nah ini sudah ada dari sini. Yang paroki juga nggak Pak? Oh wakil paroki. Boleh ada wakil paroki juga pengurus paguyuban ya, paguyuban lansia paroki juga mungkin ikut bergabung. Masih ada lagi? Ayo boleh. Oh sebentar ada lagi, masih ada yang lagi berjalan. Bisa Ibu, mungkin Bapak yang kayak Pak Mariano bisa di sebelah sini, jadi biar komposisinya terbagi. Nah ya, siap, kameranya ada di depan. Mulai dari mana, kamera yang mana dulu, boleh silakan.
Terus senyum. Baik, siap, terima kasih Romo dan Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk foto sama-sama supaya kita tidak usah banyak bergerak. Nanti minta tolong mas fotografernya dari panggung untuk foto. Nah, Bapak Ibu semua boleh kembali ke tempat. Jadi nanti fotografer akan dari atas panggung untuk motretnya ke arah belakang, ke arah Bapak Ibu. Jadi kita semua kelihatan tanpa harus banyak bergerak.